Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang soal TPM ASPD dari Kabupaten Sleman pada tanggal 18 Maret yang kemarin. Soal nomor 1. Seorang siswa melakukan percobaan untuk mengetahui massa jenis benda yang ditemukan seperti gambar berikut. Di sini ada gambar timbangan, kemudian batu diukur volumenya. Di sini ditanya, berdasarkan hasil pengukuran massa dan volume benda, maka massa jenis benda tersebut adalah titik-titik. Jadi diperoleh massa dari sini 108 gram, masanya sama dengan 108 gram. Kemudian volumenya V sama dengan, karena benda diukur dengan gelas ukur yang semula 60 ml, kemudian bendanya dimasukkan sehingga volume air menjadi 100 ml, maka volume benda sama dengan kenaikan tinggi airnya. Jadi 100 dikurangi 60, maka volumenya sama dengan 40 ml atau 40 cm3. Sehingga ditanya massa jenis benda berapa, maka ditulis rho sama dengan M per V. Nah, M dibagi V sama dengan masanya 108 gram dibagi volumenya 40 ml atau cm3, sehingga diperoleh hasilnya sama dengan 2,7 gram per cm3. Jadi nomor 1 jawabannya adalah B. Soal nomor 2. Seorang anak membuat secangkir minuman kopi untuk neneknya dengan cara mencampurkan 1 sendok kopi bubuk dan 1 sendok gula pasir ke dalam cangkir. Kemudian dituangkan air panas seperti tampak pada gambar. Jadi ini ada cangkir, berarti zat padat, kemudian kopi, zat cair, dan uap kopinya ini adalah zat gas. Nah, berdasarkan peristiwa tersebut, dapat disimpulkan bahwa zat 1, zat 2, dan zat 3 masing-masing memiliki sifat titik-titik. Nah, kita ulangi kembali. Zat 1 ini adalah gas. 1 gas. 2 adalah cair. Dan zat 3 cangkirnya adalah padat. Nah, kita harus tahu bagaimana sifat dari masing-masing zat. Zat gas ini adalah bentuknya berubah dan juga volumenya berubah. Sedangkan zat cair bentuknya berubah sesuai dengan wadahnya, tetapi volumenya tetap. Sedangkan zat padat bentuknya tetap dan juga volumenya tetap. Sehingga dilihat pilihannya yang benar yang mana. Yang pertama, gas. Bentuk berubah, volume berubah. Bentuk berubah, volume berubah. Zat yang kedua, zat cair. Bentuknya berubah, volume tetap. Bentuknya berubah, volume tetap. Sehingga dari sini sudah diperoleh jawabannya D. Nah, jadi ini tetap untuk zat 3. Bagi anak-anak yang belum subscribe tentang video saya, silahkan saya minta untuk subscribe, supaya jika nanti ada video yang menarik lainnya, kalian bisa langsung mendapat notifikasinya. Mari anak-anak kita lanjutkan ke nomor yang ketiga. Seorang siswa kelas 7 SMP melakukan kegiatan pengamatan perubahan zat di lingkungan tempat tinggal.
Ia menemukan data-data sebagai berikut. 1, 2, 3, 4. Berdasarkan data-data tersebut, perubahan kimia ditunjukkan oleh nomor titik-titik. Perubahan kimia, perlu diingat, ini adalah perubahan yang menghasilkan zat baru. Menghasilkan zat baru. Kita amati nomor 1. Es batu di dalam gelas mencair. Di sini hanya perubahan wujudnya saja, sedangkan zatnya tidak berubah, maka nomor 1 salah. Nomor 2. Pagar rumah yang terbuat dari logam berkarat. Nah, di sini ada peristiwa berkarat. Besi menjadi karat, perubahan kimia. Betul, nomor 2 betul. Kemudian nomor 3. Meja dan kursi di ruang tamu terbuat dari kayu jati. Di sini kayu berubah menjadi meja, hanya mengalami perubahan bentuknya saja dan tidak mengalami perubahan zatnya, sehingga salah. Nah, sehingga nomor 4 yaitu daun menguning termasuk perubahan kimia. Jadi yang benar adalah nomor 2 dan 4. C yang betul. Nomor 3 tadi salah. Berikutnya soal nomor 4. Perhatikan, 600 gram es dipanaskan seperti terlihat pada grafik berikut. Perhatikan grafiknya. RSTU. Jika kalori jenis es 2100 Joule per kilogram derajat Celcius, kalori jenis air 4200 Joule per kilogram derajat Celcius, dan kalori lebur es 340.000 Joule per kilogram, maka besarnya kalori yang diperlukan pada proses RSTU. Jadi dari R sampai U berapa kilojoule? Maka yang pertama kita harus tahu kalori total itu sama dengan kalori dari RS tambah ST tambah TU. Maka kita cari satu persatu. Yang pertama Q dari RS, kemudian yang kedua Q dari ST, kemudian yang ketiga Q TU, dan yang keempat Q totalnya berapa. Jadi ada 3 ini, kita cari. Yang pertama QRS, RS suhunya naik, maka QRS sama dengan M kali C kali delta T. Karena grafiknya masih di bawah 0, maka C-nya adalah kalori jenis S. C-nya kalori jenis S. Sehingga diperoleh QRS sama dengan masanya. Massa di sini 600 gram. Kalau diubah menjadi kilogram, maka sama dengan 0,6 kilogram atau 6 per 10 kilogram masanya. Kemudian kalori jenis S 2100 dikali 2100 dikali delta T, perubahan suhu dari R ke S, negatif 10 menjadi 0 sama dengan 10. Jadi perubahan suhunya 10. Sehingga hasilnya sama dengan, ini kita coret 10 dan 10, maka sama dengan 6 kali 2100 sama dengan 12.600. Kita tulis di sini 12.600 Joule. Yang kedua, kalori S ke T sama dengan, dari S ke T ini mengalami perubahan wujud. Jadi Q-nya sama dengan M dikali L, massa dikali kalori lebur. Ini Q dari S ke T. M-nya sama 6 per 10 dikali L, kalori lebur. Jadi 340.000.
340.000. Sama dengan kita coret 204.000. Kita tuliskan 204.000 Joule. Ini yang kedua. Yang ketiga, Q dari T ke U. Dari T ke U grafiknya naik, maka mengalami kenaikan suhu. Maka rumusnya adalah Q MC delta T. Massa kali kalor lebur, karena di sini massa dikali kalor jenis. Kalor jenisnya adalah kalor jenis air, karena di atas 0 itu sudah berwujud air. Di sini kalor jenis air. Jadi kita tuliskan massanya sama 6/10 dikali kalor jenis air 4200 dikali delta T, perubahan suhu dari T ke U dari 0 sampai 20 sama dengan 20 derajat. Kita coret ini sehingga diperoleh 6 kali 4200 dikali 2. Diperoleh hasilnya adalah 50.400 Joule. Nah, sehingga kita bisa mendapatkan Q totalnya, dijumlahkan semuanya. Q total dari R S T ke U, R sampai U sama dengan, kita jumlahkan 0,00762 267.000 Joule atau 267 kilojoule. Sehingga jawabannya adalah A, 267 kilojoule. Baik, kita lanjut ke soal berikutnya nomor 5. Seorang siswa melakukan penyelidikan terhadap 4 larutan dengan menggunakan kertas lakmus. Hasil yang diperoleh seperti tampak pada gambar berikut. Ini larutan 1, 2, ketiga, keempat. Nah, berdasarkan hasil tersebut, maka sifat larutan 1, 2, 3, dan 4 yang benar adalah titik-titik. Jadi ini kita menentukan sifat larutannya apakah asam, basa, atau netral. Yang perlu diketahui, larutan asam ini mengubah lakmus biru menjadi merah, asam merah gitu. Kemudian untuk basa dari kertas lakmus merah berubah menjadi biru. Di basa hasilnya biru. Nah, begitu. Nah, untuk yang pertama ini kan berubah warna, ada yang berubah warna, jadi ini jadi merah, maka asam sifatnya. Asam, nomor 1 asam. Nomor 2 tidak berubah warna. Kalau tidak berubah warna, maka netral. Jadi yang kedua netral. Dari sini pun sudah diperoleh jawaban, kemungkinannya adalah C. Nah, yang benar yang ini. Coba nomor 3 tidak berubah warna, sama dengan nomor 2. Jadi nomor 3 netral lagi. Sedangkan yang keempat terjadi perubahan warna menjadi biru, maka sifatnya basa. Jadi jawaban yang benar nomor 5 adalah C. Berikutnya soal nomor 6. Perhatikan model-model molekul berikut. Yang pertama seperti ini, kedua, ketiga, keempat. Molekul unsur yang benar, ini kata kuncinya adalah molekul unsur. Yang benar ditunjukkan oleh model nomor berapa. Ingat, molekul unsur adalah gabungan dari atom-atom yang sejenis. Ini sejenis, merah sama merah bentuknya sama, sejenis. Nomor 1 benar. Nomor 2 berbeda jenis, salah. Nomor 3 sama sejenis, benar. 4 berbeda jenis, salah. Jadi yang benar adalah 1 dan 3. Jawabannya yang benar adalah B, 1 dan 3. Untuk yang atomnya itu berbeda jenis, jika membentuk molekul, maka namanya adalah molekul senyawa. Jadi nomor 2 dan nomor 4, 2 dan 4 ini adalah
molekul senyawa, yaitu gabungan dari atom-atom yang berbeda jenis. Selanjutnya nomor 7. Perhatikan peristiwa-peristiwa yang berhubungan dengan hukum Newton berikut. 1, 2, 3, 4. Pertanyaannya adalah peristiwa yang berhubungan dengan hukum Newton kedua ditunjukkan oleh nomor berapa? Ingat, hukum Newton ada 3. Hukum Newton 1 ini kelembaman ya, kelembaman atau inersia. Kemudian hukum Newton kedua tentang percepatan. Sedangkan hukum Newton ketiga tentang aksi reaksi. Nah, yang ditanyakan adalah tentang percepatan. Kita lihat nomor 1. 2 kambing yang bermassa sama saling dorong. Keduanya tidak ada yang bergeser posisinya, jadi ini mempertahankan posisinya, maka ini termasuk hukum Newton 1. Salah berarti. Nomor 2. 2 anak saling mendorong sehingga salah satunya jatuh, jadi ada 2 anak mendorong, gayanya berbeda, jadi resultan gayanya ada, maka ini termasuk hukum Newton kedua. Yang ketiga, pada saat kita menggunakan gaya dorong yang sama, kotak ringan akan lebih mudah dipindahkan daripada kotak berat. Nah, jadi ini termasuk hukum Newton kedua, karena berkaitan dengan gaya sehingga menyebabkan punya percepatan. Karena yang ringan lebih mudah berarti percepatannya lebih besar. Kemudian yang nomor 4, saat menggerakkan dayung ke belakang, jadi kita mendayung maka dayungnya bergerak ke belakang sehingga menyebabkan perahu bergerak ke depan. Jadi ini gaya aksi, maka reaksinya perahunya bergerak ke depan. Jadi ini hukum Newton ketiga, sehingga diperoleh jawaban yang benar adalah 2 dan 3. Jawabannya C. Nah, lanjut nomor 8. Seorang pekerja mendorong gerobak barang seperti nampak pada gambar. Di sini ada gayanya 80 Newton untuk mendorong sehingga gerobaknya ini pindah sejauh 4 meter dari A ke B, jaraknya 4 meter. Nah, besarnya usaha yang dilakukan oleh orang tersebut adalah titik-titik. Ditanyakan usaha. Kita ingat rumusnya adalah W sama dengan gaya dikali perpindahan. W usaha, F gaya, S perpindahan. Sama dengan F-nya 80 Newton dan S-nya adalah perpindahannya 4 meter. 80 dikali 4 320 Joule. Di sini salah ya, jadi ini Joule. 320 Joule. Nomor 9, perhatikan pernyataan berikut ini. Nah, lihat pernyataan mana yang benar tentang pasang perbani dan pasang purnama. Pasang perbani, jika kita lihat ada matahari, kemudian di sini ada bumi, maka kedudukan bulannya ada di sini atau di sini. Nah, ini bulannya. Jadi membentuk apa? Pasang perbani membentuk sudut antara bulan, bumi dan matahari 90 derajat. Kemudian kalau pasang purnama, jadi yang berbani, kalau saya gambarkan ini 1, ini 3, maka ini 1 dan 3. Kemudian kalau di sini bulannya, kemudian juga di sini, ini nomor 2, ini nomor 3, maka ini membentuk garis lurus
matahari, bulan, bumi atau matahari, bumi, bulan membentuk garis lurus, ini terjadi pasang purnama. Nah, kita lihat, kita cek jawaban pernyataan-pernyataan masing-masing. Nomor 1, pasang perbani terjadi pada saat posisi matahari, bumi, bulan segaris. Salah ya, bukan segaris. Salah. Nomor 2, pasang purnama terjadi pada posisi matahari, bulan, bumi dan bulan segaris. Betul ya, ini segaris. Nomor 2, betul. Nomor 3, pasang perbani terjadi saat posisi matahari, bumi, bulan membentuk sudut 90 derajat. Betul ya, nomor 3 betul. Pasang purnama terjadi pada saat posisi matahari, bumi, bulan membentuk sudut 90 derajat. Salah, karena membentuk satu garis lurus. Di nomor 4 salah. Nomor 5, pasang perbani menyebabkan pasang dan surut air laut terjadi setinggi-tingginya. Salah, yang terjadi setinggi-tingginya yaitu pasang purnama, karena resultan gravitasinya menjadi lebih besar. Di nomor 6 betul. Jadi yang betul adalah 2, 3, 6. 2, 3, 6. Jawabannya adalah D. Soal nomor 10. Perhatikan gambar berikut. Ini ada gambar bidang miring. Pernyataan yang benar berkaitan dengan keuntungan mekanik bidang miring tersebut adalah titik-titik. Jadi ingat, keuntungan mekanik bidang miring sama dengan apa? Panjangnya bidang miring dibagi dengan tingginya bidang miring, atau bisa dicari juga dengan W per F. W per F gitu. Kita cek satu persatu. Yang option A, besar keuntungan mekanik bidang miring tersebut adalah R per P. Keuntungan mekaniknya tadi S per HS itu panjangnya di sini adalah R, betul. R di sini tingginya bidang miring di sini adalah P, betul, berarti ya R per P. Nomor A sudah betul. Easy go.